Kawan, jumpa lagi kawan-kawan dengan saya Tio, founder Kopi Trajumas di Pagerharjo Samegalun Ponorogo. Setelah beberapa waktu lalu kita juga kedatangan tamu-tamu istimewa. Kemarin sudah kedatangan anggota DPRD Provinsi Daerah Yogyakarta. Sekarang kita kedatangan tidak kalah menariknya. Kita akan lebih mengerucut lagi berceritanya tentang kampung saya ini. Bahwa saya itu tinggal di sebuah kampung desa yang ini duwe saya itu yang adem, buahnya saya itu cuma dingin. Ini bocornya campur-campur gak apa-apa. Ini ketinggiannya ada di 715 mdpl di sini. Ya rata-rata 700 sampai 800 kalau daerah sini. Tapi kita punya puncak yang tertinggi ada di Ngisis juga, ada di Gunung Jaran, itu sudah di angka 800. Nah, ini desa paling pelosok. Kita malam ini kedatangan orang nomor 1 di Pagerharjo. Nah, kita ketemu dengan Pak Widayat. Nah, Pak Lurah Widayat ini, beliau ini yang ngesui, yang punya Pagerharjo 1 ini. Nah, kita akan tanya-tanya banyak kawan-kawan. Kita akan tanya banyak bagaimana Pagerharjo itu, di mana itu lokasinya, di sebelah mana kota Yogyakarta gitu, apakah di tengah atau di pinggir atau di mana. Kita akan tanya banyak dengan Pak Lurah ini, lalu potensi-potensi yang ada di desa Pagerharjo. Oke, langsung saja kita sapa beliaunya. Selamat malam Pak Lurah. Selamat malam Mas Tio. Nah, niki ngobrolnya santai mawon niki. Santai sambil ngopi. Ini ajeng nyusu nggih. Susune derek ngriki. Besok kalau lain waktu kita akan coba susu ya Pak Lurah. Ya, nah. Ya gini, saya akan sedikit banyak bertanya tentang Kelurahan Pagerharjo. Saya sebagai putra daerah tinggal di Pagerharjo, tapi mungkin kurang pengetahuan saya tentang wilayah ini Pak Lurah. Jadi lebih baik daripada saya bertanya sama sana sini bingung, tanyanya sama sumbernya yang nomor 1 saja. Nah, siap. Saya berusaha untuk menjawab yang benar. Ini berusaha. Ya, ini musimnya sekarang kemarau ya Pak ya? Kemarau, kalau orang Jawa bilang ini adalah musim breeding, walaupun secara kenyataan masih gerimis ya, banyak hujan. Oke. Kemaraunya basah kawan-kawan. Di sini kemaraunya basah. Jadi masih banyak hujan di sini ya, karena tadi aja kami gerimis, tadi Pak Lurah kesini juga kegerimisan. Gerimis ini Mas gitu. Oke Pak Lurah, yang pertama terima kasih kedatangannya di Trajumas Java Coffee. Kita coba ini di Kuncungan Buri. Wah, Kuncungan ini Kuncungan Buri, omah Kuncungan Trajumas. Selamat datang, terima kasih banyak. Nah, yang pertama saya mau bertanya dulu. Ini Pagerharjo itu wilayahnya ada di sebelah mana kota Yogyakarta ini? Berapa kilometer ini? Kalau letak Pagerharjo ini dari kota Jogja ya, sebelah baratnya. Jadi memang wilayahnya mentok dengan wilayah Jawa Tengah. Di sebelah baratnya sudah Kecamatan Loanu, dan sebelah selatan Kaligesing, kemudian sebelah utara itu sudah wilayah Magelang ya. Jadi memang sudah di pojok. Paling pojok, paling atas loh Pak ya? Kalau jarak dari kota Yogyakarta kurang lebih 40 km sampai 50. Wah, saya pernah mengukur ya. Dari sini sampai di terminal Giwangan itu 50 kilo. 50 kilo dari titik 0 km kurang lebih 40 kilo berarti ya. Kurang lebihnya begitu. Nah itu kawan-kawan, jadi ya cukup 1 jam perjalanan, 1,5 jam kali ya sampai di sini. Tapi pasti lelahnya perjalanan itu akan terbayarkan dengan suasana dinginnya di Pagerharjo ini. Itu wah, tentu menyenangkan sekali. Saya itu pergi merantau itu 10 tahun Pak. Begitu pulang sini terus nyaman di sini. Oh, ternyata gulai asin yang enak Pak. Salah satunya udara. Oh iya. Mungkin ada yang lain. Ada yang menarik. Potensi Pak, potensi yang menarik. Potensi di sini banyak. Nah, berkaitan sama potensi kita sudah mulai ngomongin potensi. Pak Lurah, kalau luas Pagerharjo niki pinten Pak, luasnya itu berapa sekarang? Luas keseluruhan. Untuk luas secara keseluruhan Pagerharjo ini ada 1000 lebih.
1000 lebih. Lebihnya berapa? Sekitar 1.551. wah, Pokoknya 1.000 hektar lebih. luas banget rekan-rekan. Jadi gitu ya, para pemirsa semuanya, rekan-rekan petani-petani milenial. Ini tadi sudah dijawab sama beliau. Luasnya itu 1.551 hektar loh ini. Wah, luas banget. Terus Pak, dari sekian banyak ini, itu kan luas banget itu. Nah, pembagiannya itu berada berapa persen itu Pak? Atau berapa itu luas lahan hunian misalkan yang dihuni ada berapa itu? Jadi Pak Gerajo itu ada untuk luasan dari 1.000 sekian hektar itu sekitar 500 hektar itu untuk ladang ataupun tegal ataupun wilayah pertanian. Iya. Kemudian 300 hektar itu hunian ataupun pekarangan rumah tinggal. Wah, cukup. Jadi potensi sesuai dengan potensi yang sini ya pertanian masih Pertanian dan perkebunan gitu ya. perkebunan masih terbuka Luas sekali. luas gunanya untuk pengembangan pertanian perkebunan. Gila, luar biasa. Perkebunan, peternakan pasti berkembang di sini. Nah, saya hanya membayangkan dengan seluas itu. Berarti kan sugih banget loh Pak. Itu kalau dikembangkan, dikemas itu kan bisa, wah ya sugih tenan ini, kombo banget kok. Berannya kaya, cuman kan orang tidak pernah menghitung potensi banyak sekali itu kalau diuangkan sangat banyak lah. Oke, ya Pak Lurah, kalau mau ngomongin Pak Gerajo nih, sudah ngomongin sama luas wilayah, terus potensinya pasti ada. Nah, Pak Lurah ngomongin potensi nih, apa aja sih Pak yang di Pak Gerajo ini, potensi yang Bapak unggulkan ini sebagai pemangku wilayah di Pak Gerajo, berarti orang nomor 1 pasti punya unggulan-unggulan ya, sesuai dengan program-program dulu Pak Lurah untuk membuat skema Pak Gerajo ini. Apa yang diunggulkan di Pak Gerajo ini Pak? Potensi yang menjadi unggulan kita tidak menghilangkan sejarah, memang masih di pertanian perkebunan dan peternakan dan juga didukung dengan pariwisata itu kan sebagai untuk memasarkan ya budaya dan juga memang untuk pertanian dan perkebunan peternakan ini masyarakat juga masih eksis untuk selalu melestarikan warisan-warisan dari kakek-kakek moyang kita. Nggih. Untuk pertanian. Nampak Pak, unggulannya di pertanian itu apa aja Pak, pertanian kita? Di Pak Gerajo ini memang sejarah membuktikan bahwa keberadaan wilayah yang berbukit-bukit dengan ketinggian di sekitar 600 sampai 800 atas permukaan laut ini sangat cocok untuk perkebunan. Perkebunan yang ada dan pernah berjaya di Pak Gerajo ini adalah pertama kopi itu zaman penjajah sudah pokoknya menjadi lumbungnya Jogja. Ya. Terus apalagi Pak? Cengkeh ada? Wah, cengkeh Pak. Sebelum cengkeh panili. Sebelumnya ada panili juga. Panili emas hijau. Jadi orang dulu itu punya rumah yang bagus-bagus karena panili juga. Panili zaman dulu ada potensi panili dan sekarang juga dikembangkan nih Pak panili ya. Kemudian cengkeh udah cengkeh, panili, kopi, ada 3. Ada lagi Pak yang dikembangkan? Peternakan kambing. Wah ini ada komoditas. Mungkin yang lain untuk pekarangan Ibu? Untuk pekarangan ini dikembangkan dengan adanya penanaman sayur organik. Organik, gue lengkap loh. Jadi sayur organik itu kan juga untuk Pak Gerajo ini ada beberapa, hampir semua padukuan yang ada di Pak Gerajo, ada 20 padukuan ini kan ada namanya kelompok wanita tani KWT. Ya. Ini membudidayakan pekarangan di sekitar rumah yang mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga ditanami dengan sayuran organik. Iya. Ada beberapa keuntungan untuk tanaman
ya nanam sayur di sekitar pekarangan. Pertama, kalau misalkan hujan terus mau ke pasar kok kita males, Mangan yang ditandur berarti Pak? ya kan ada sayuran, ada lombok, cabai dan sebagainya, tinggal petik. Yang kedua, ya mengurangi pengeluaran lah, Betul. pengeluaran yang seharusnya setiap hari mesti ada anggaran untuk beli sayur, membeli bumbu-bumbu misalkan. Itu kan bisa ditekan dengan kita memanfaatkan lingkungan pekarangan. Di samping itu juga keamanan, kesehatan terjamin, karena juga menanam kan ya kita tahu ini dengan disemprot pakai obat-obatan yang berbahaya enggak, Kimia atau enggak gitu. kimia enggak. Nah, otomatis kan kita bisa membuat Jadi menanam organik gitu. menjadi organik, dan itu juga aman untuk dikonsumsi. Luar biasa. Kemudian juga ada Apa, Pak? kelompok yang lain, ada KWD tadi ya, Iya. ada kelompok namanya subur dapur ya, Oh ya. itu juga spesial untuk sayuran organik. Tuh kan, komplit berarti loh di sini, komplit banget teman-teman, komplit sekali. Nah, ini ngobrol sama wilayah nih Pak kan, mungkin teman-teman di petani itu juga akan kebingungan ketika ini kok Pak Lurah ngeduni kopi ono, panili ono, terus apa meneh wedhus ono, kabeh dikei. Nah, sudah ada pemetaannya belum Pak di sini? Pemetaan iki jane wilayah iki ngene iki lho. Ngoten sudah mulai dikembangkan itu atau masih yo sementing kabeh donandur atau masih begitu Pak? Kami sudah memetakan wilayah-wilayah yang itu untuk pengembangan entah itu perkebunan, pertanian ataupun peternakan. Jadi memang sudah kita kita petakan. Oke. Jadi istilahnya biar nggak semrawut. Biar nggak semrawut gitu. Bukan berarti nggak boleh nanam tapi ya Pak ya. Iya, tetapi kan kita Noto. kita sesuaikan dengan kondisi alam yang ada, walaupun Pagrajo ini semua perbukitan ataupun dataran yang perbukitan, tapi kan juga ada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau air, kemudian juga ada yang kontur tanahnya itu beda-beda. Tekstur tanahnya kalau tanaman ini nggak cocok gitu misalnya Pak ya. Iya, itu kan mesti harus kita sesuaikan dengan tanaman apa yang cocok itu. Sambil diminum loh Pak Lurah nih kopinya. Nanti ngobrol terus mah nggak jadi minum. Memang kalau dingin seperti ini ya ngopi tantangan. Iya. Untuk ini kan barbecue, bakar-bakaran enak iki. Di sini saya cek kan nih teman-teman, ini selingan nih. Sekarang suhunya kita cek di sini. Ini kita lihat hari ini kita di angka 18 derajat. Tuh bayangkan 18 derajat gak AC 18 derajat. Adem kayak kira-kira. Nah, saya lanjutkan Pak Lurah. Jadi kalau sudah dipetakan nantinya juga pasti Pak Lurah punya pengembangan pasti itu dengan konsep pariwisata kalau sudah seperti itu. Ya. Mungkin bayangannya Pak Lurah besok akan dibuat mapping pariwisata sehingga orang itu kalau edukasi sepenak gone ngendi gitu Pak ya. Sudah kita mappingkan. Wes. Tinggal kita ya sedikit demi sedikit merealisasikan mimpi ataupun gambar kita. Oke ya, Pak Lurah biar tidak simpang siur lagi, biar lebih jelas lagi. Ini teman-teman kemarin kan juga banyak pertanyaan. Dek, iki nek aku nang ngisor iki ora kena nandur kopi po yo. Ngono. Nek nang Bura kena nandur panili po yo. Nah, kita akan bertanya lebih detail, Pak, tentang pengembangan itu. Nah, sektor akan ada panili, ada kopi, ada kemarin satu lagi dikembangkan kemukus. Iya. Ya. Iya, ini Itu kemukus, Pak. warisan juga. Warisan. Warisan punya. Iya, kita hampir lupa ini ada kemukus yang kita mulai kembangkan kawan-kawan. Ada kemukus, ada vanili, ada tehnya yang sudah dinglinggo Ya. yang sudah berkembang, ya kan? Tinggal itu embrio pertama kali. Nah, Pak, kalau kita ngobrolin kopi dan vanili dulu. Nah, di Pagrajo ada berapa pedukuhan, Pak? 20. 20 pedukuhan. Wah, Pak. Sementara 20. Emang ada Siapa tahu nanti ada pemekaran. Ya? pemekaran nambah biaya ini pemekaran ini. Nah, oke, nggih. Kalau menurut pemetaan tadi ini bukan berarti tidak boleh nanam ya, saya garis bawahi ya, bahwa
ini hanya pemetaannya Pak Lurah, semoga bisa tercapai. Kalau itu tercapai ya syukur bahwa itu memang konsepnya itu. Nah Pak, yang kopi itu Bapak pilahkan itu di daerah mana Pak kopi itu? Jadi kalau kopi itu di apa ya namanya apa, Luas Seguyu Luas Seguyu Kalinongko. Mori itu termasuk wilayah-wilayah untuk pengembangan kopi. Pengembangan kopi. Panilinya? Panilinya itu di wilayah bawah di Seguyu Sinogo. Seguyu Sinogo berarti meliputi wah Ya udah itu. Jadi ada padukan Semarang, ada Jogolawang, kemudian Sarigono, Ngentak, Kebacing, Sinogo. yang koridornya sudah diatur nih Pak berarti. sudah. Jadi kita kan Koridornya. juga udah merencanakan ke depan ini Pagrajo itu di samping juga ada wisata yang sudah berkembang di Kebun Teh Linggo, tapi juga pasti kita juga ingin menciptakan wisata-wisata edukasi. Jadi nanti kita tinggal menunjukkan kalau misalkan mau belajar tentang budidaya kopi ya, Wilayahnya ada wilayahnya yang atas Kalinongko dan sekitarnya, Ya, oke. kemudian Panili ya, ke bawah yang Sinogo cocok dan gitu. sekitarnya. Oke. Kambingnya di mana Pak? Kambingnya sebenarnya hampir semua itu cocok. Hampir Cuman untuk pengembangan korporasinya. ya, di tengah Oke, korporasinya ada karena PKU itu korporasi Pak. ya. Itu, nah ada di tengahnya sentranya. Jadi sebenarnya kalau ke Pagrajo, kalau saya bayangkan tadi cerita Pak Lurah itu sebuah destinasi yang punya daya tarik sangat melimpah. Bahkan kemungkinan sumber-sumber daya alam yang lain seperti air, mata air dan sebagainya pasti banyak sekali. Kemukus juga akan dikembangkan di wilayah sini karena menjadi potensi yang sangat luar biasa. Kemukus ini tanaman pendamping kopi yang sudah bisa dikembangkan dan berdampingan. Jadi tadi Bisa. yang koridor Klono Linggo itu untuk pengembangan teh. Teh, oh iya. Walaupun itu juga kopi cocok juga, tetapi kan nanti juga untuk mendukung wisatanya. Oke. Pak, terus pertanyaan lagi. Lah nek nandur Panili neng wilayah ngisor, aku njuk nandur kuwit kopi itu ora Pak Lurah? Gitu, pertanyaannya. Ya sebenarnya boleh. Boleh. Karena kan di wilayah bawah pun tidak semuanya itu bisa ditanami di vanili. Begitu juga yang Di atas. tidak semuanya itu bisa ditanami kopi. Kopi. Bisa juga cocoknya vanili. Iya. Tetapi ya kita memaksimalkan apa ya, lahan ya. Nek, Di samping itu juga dengan apa namanya kawasan-kawasan tadi biar ada sentra ataupun tadi ada edukasi itu tidak akan kebingungan Oke. untuk menunjukkan ini senternya di sini di sana. Oke. Tadi Pak Lurah udah bicara ini udah metakan loh. Bicaranya koridor, habis itu sentra. Wah, berarti punya angan-angan yang besar nih. Bayangan ya kalau udah sentra, misal nih kalau saya bayangkan sentra nih Pak, misalnya sentra Panili atau sentra kopi. Nah, kopi ini kan ada namanya kopi Trajumas. Tapi boleh nggak Pak orang membuat namanya kopinya misalkan nama kopi Trijata gitu? Boleh kan Pak? Boleh, Boleh. Jadi kalau sentra itu tidak hanya satu komoditas kopi yang dengan satu merek, banyak merek boleh. Jadi orang kesini mau ngopi juga milih. Panili juga begitu kan Pak? Iya sama Sama. saja. Jadi semakin banyak apa ya produk-produk ataupun nama itu akan memperkaya Wah, keren. daya tarik. Betul. Dan semua itu dipakai Pak Lurah itu untuk tujuan pastinya untuk peningkatan perekonomian. Betul Pak. Tujuannya apa aja nih Pak? Malah tak dikit saya ingin ngomong salah gitu. Tujuan paling akhir kan juga untuk Peningkatan kesejahteraan. Ya. ekonomi. Ekonomi. Oke. Gitu. Biar kebutuhan tercukupi. Di samping juga bisa untuk apa ya? Ya untuk berwisata. Oke. Oke, wah keren. Wah, banyak loh potensinya dari pertanian, perkebunan, semua potensi ada. Terus pemetaan sudah diatur ya, teman-teman harus diingat lagi bahwa pemetaannya sudah diatur, sudah dibuat, tujuannya juga baik.
Nah, obrolan kita sesi 1 dengan Pak Lurah ini. Nanti kita akan lanjut sesi 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai kita akan membedah Pager Harjo ini. Seperti apa Pager Harjo kita akan bedah lebih tuntas lagi, tapi tentu tidak saat malam ini. Malam ini semua tidak selesai ya Pak nanti. Sampai pagi. Ini baru keseluruhan Pager Harjo, rekan-rekan, bahwa yang terpenting tadi saya tarik sedikit kesimpulan bahwa Pager Harjo itu sudah dibagi dengan koridor-koridornya, tetapi tidak tidak menghilangkan atau tidak mengharuskan tidak orang membatasi. Nah, tidak melarang gitu. Jadi sekali lagi tidak melarang orang juga. Ini tanduran panili untuk nandur apa enggak. Jadi walaupun sudah dibagi-bagi, di konsepnya sudah dipetakan, tetap bisa dilakukan tanaman pertanian, karena yang dirembuk hari ini adalah pemetaan. Iya, karena di Pager Harjo kan secara umum ini cocok untuk tanaman-tanaman semuanya, tetapi juga tadi kita sudah membingkai dalam kemasan wisata biar nanti juga lebih enak untuk kita menunjukkan wisatawan itu ke sana kalau mau belajar kopi. Oke. Pak Lurah, ini sedikit krusial nih saya tanyanya. Pak, kalau saya sebagai warga nih Pak, terus pingin ngerti kelurahan, pingin ngerti Pager Harjo kaya ngapa, ya ulah niku nek sowan Pak Lurah ten kelurahan niku boleh tidak ya kudu kepripun to Pak nek mriko niku? Boleh lah, paling tidak bawa kopi Mas. Jadi kita ngobrol sampai ngopi. Enggak lah, kita santai, mau ketemu dimanapun bisa. Tekok tendalan ngoten iso, mau di kebun bisa, mau di mana saja bisa. Ya kadang-kadang kan kita masyarakat ini kan takut Pak kalau ndelok jenenge kantor kelurahan itu kan ya lah goleki kantornya Pak Lurah sebelah mana gitu. Tapi pada dasarnya terbuka ya Pak. Bapak. Terbuka lah. Kita kan ya beda lah antara mungkin boleh kalau takut dengan namanya lurah zaman dulu. Tapi udah jauh berbeda dengan namanya juga lurah sekarang itu kan sebagai apa ya pelayan masyarakat. Saya kira itu Pak Lurah, kita nanti kalau ngobrol nggak ada habisnya. Ini sudah hampir 45 menit ini kita ngobrol, nggak terasa ini sudah hampir habis waktu kita. Saya kira kita akhiri. Terima kasih banyak Pak. Lain kali kita sambung lagi ya Pak. Siap. Pokoknya kita ngobrol di sini, boleh bertanya langsung, tapi belum bisa live Pak, mohon maaf. Nanti teman-teman kita belum bisa live, tapi kalau mau datang ke sini bisa langsung bertanya dengan Pak Lurah dengan kondisi-kondisi wilayah Pager Harjo ini dan juga isu-isu sosial yang ada di Pager Harjo. Sampai jumpa lagi kawan-kawan.